Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita kembali pada saat ini dari Kolose pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mendengar orang Kristen, orang percaya mengatakan atau mengucapkan kata manusia baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru dan apa yang dimaksud dengan manusia lama? Ada juga yang mengatakan manusia baru itu adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang belum lahir baru adalah orang yang hidup di dalam manusia yang lama. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya orang yang sudah menjadi manusia baru? Manusia baru artinya adalah orang yang percaya kalau dirinya sudah ditebus melalui darah Kristus. Sesungguhnya kehidupan yang baru sudah dia rasakan, dan yang baru akan dia jalani sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengingatkan atau memberikan kata-kata nasihat, kata-kata himbauan, ajakan kepada orang-orang jemaat yang ada di kota Kolose, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar mereka meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia yang baru. Apa artinya? Paulus dengan tegas mengatakan kalau kita harus meninggalkan manusia lama dengan hidup dengan nafsu atau keinginan dunia, penyembahan berhala, keserakahan, fitnah, kata-kata kotor. Itulah yang membuat kita, itulah yang selama ini menjadi pekerjaan-pekerjaan
sebagai manusia lama. Orang yang hidup masih di dalam kehidupan manusia yang lama adalah orang-orang yang hidup dalam keduniawian. Tidak bisa mengatur kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus katakan orang yang sudah menjadi manusia baru, orang yang memiliki belas kasihan, orang yang memiliki kemurahan, orang yang memiliki kesabaran, orang yang menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi sungguh mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Pertama tadi dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memimpin kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang memimpin kita? Apakah emosi kita? Apakah keinginan nafsu dunia kita yang lebih dominan untuk memimpin dan menjalani kehidupan ini? Paulus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus. Kristus sumber damai sejahtera. Kristus damai sejahtera yang memimpin kehidupan kita. Ketika Tuhan yang memimpin, damai Tuhan yang memimpin kita, maka di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ada lagi kata-kata fitnah. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Tidak ada lagi mengucapkan ucapan kebencian kepada orang lain. Tidak lagi melakukan penyembahan berhala. Tidak lagi hidup dalam keserakahan. Karena damai sejahtera yang memimpin kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi modal awal bagi kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia hidup di dalam manusia yang baru. Dengan demikian dia dapat bersaksi, dia dapat menceritakan kasih setia Tuhan kepada semua orang, mengajar yang baik kepada semua orang. Kalau firman Tuhan yang diam di dalamnya. Tidak lagi keduniawian yang memimpin dia. Tidak lagi nafsu dunia yang menghantui dan memimpin, yang merajai pikiran dan akalnya. Dan yang ketiga, Paulus juga katakan, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya di dalam pimpinan Tuhan, ketika melakukan segala hal, dia harus terlebih menyerahkan itu sepenuhnya kepada tangan kuasa Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan dunia. Ketika memulai usaha, ketika ingin memulai karir, ketika memulai pekerjaan, apapun itu Bapak Ibu, lakukanlah di dalam nama Yesus. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan dan kita mencapai keambangan, keberhasilan dan kesuksesan, kalau kita lakukan dalam nama Yesus, tidak ada lagi keangkuhan, kesombongan dalam kehidupan kita. Yang ada kerendahan hati dan merasakan Tuhan yang menolong kita sampai saat ini. Dan dari ayat 15, 16, 17 tadi ada kata, kalau kita baca Bapak Ibu, bersyukurlah, bersyukurlah, mengucap syukurlah melalui nyanyian, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita diajari untuk tetap bersyukur atas
kasih Tuhan yang tetap memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Di Paulus sudah katakan dengan tegas bagaimana orang yang hidup pada manusia lama dan orang yang hidup pada manusia baru yang dipimpin oleh Tuhan. Damai sejahtera memimpin kita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan diam dalam kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dalam nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita hidup menjadi manusia baru, menanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan buat berkat yang luar biasa sudah kami bagikan dan kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu mengajari kami Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan firman Tuhan diam dalam kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk meninggalkan keinginan-keinginan kedagingan kami Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.